bersama channel Dongeng Donghua. Jangan lupa subscribe, like, dan share, sertakan cerita ke penjuru semesta. Dongeng Donghua ini milik kita, menjadi cahaya di hati yang setia. Terima kasih sahabat semua. Shenmue atau Tomb of Fallen Gods, Session ke-8, bab 96 sampai bab 100. Di channel Dongeng Donghua, bab 96, rahasia muncul. Chen Nan menderita luka parah akibat pertempuran. Sekembalinya ke kedalaman hutan bambu, ia buru-buru menyesuaikan aliran energi mendalamnya, memaksa aliran balik kembali ke tubuhnya. Ia kemudian mengambil baju ganti dan menuju kamar mandi untuk membilas noda darah. Ia tidak ingin Xiao Chenxi melihatnya berlumuran darah. Setelah mandi, ia keluar dengan pakaian bersih dan kering. Halaman itu sunyi. Xiao Chenxi telah dibawa keluar oleh 3 guru yang tak tertandingi dan belum kembali. Ia mulai bermeditasi dan mengatur napasnya. Seperti yang ia duga, energi gelap di dalam dirinya semakin kuat, namun tidak menolak energi emas murni. Keduanya tampak memiliki asal-usul yang sama, hidup berdampingan dengan damai. Chen Nan mendesah dalam hati. Jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat, energi emas di dalam dirinya akan sepenuhnya tergantikan oleh energi gelap. Ia berlatih energi mendalam berulang kali di kamarnya, menyembuhkan meridian dan paru-parunya yang rusak, hingga senja. Ketika ia membuka mata, ia mendapati Chenxi kecil mengerjap ke arahnya, matanya dipenuhi kekhawatiran, rasa ingin tahu, dan keheranan. Chenxi, kau kembali. Apakah kau bersenang-senang bermain dengan orang tua tadi siang? Ya, aku duduk di frisbee kakek Yin dan terbang di udara. Sangat menyenangkan. Dia juga berkata bahwa jika aku belajar berlatih darinya, dia akan memberiku piringan terbang itu. Wajah Chenxi kecil dipenuhi kegembiraan. Chen Nan tersenyum, membelai kepalanya dengan penuh kasih sayang, dan berkata, apakah kau ingin belajar berlatih? Chenxi kecil memiringkan kepalanya, berpikir serius, dan berkata, belum. Chen Nan tersenyum getir. Entah mengapa, Chenxi kecil sepertinya memiliki keengganan alami untuk berlatih. Chenxi kecil tiba-tiba teringat sesuatu, dan berkata dengan tatapan serius, kakak, saat kau bermeditasi dan mengatur napasmu tadi, aku seperti melihat 2 bola cahaya berputar-putar di tubuhmu, tetapi keduanya menghilang dalam sekejap mata. Chen Nan terkejut dan bertanya, 2 bola cahaya, mengapa aku tidak merasakannya? Benar, Chenxi tidak berbohong, yang satu berwarna emas dan yang lainnya hitam berkilau, kedua bola cahaya itu sebesar kepalan tangan. Mereka selalu berguling bersama, selalu bertabrakan, seolah-olah sedang bertarung. Chenxi kecil tampak serius. Chen Nan merenung cukup lama sebelum berkata, Chenxi, jangan beritahu siapapun tentang ini, bahkan ketiga orang tua itu, mengerti? Chenxi mengerti, aku tidak akan memberitahu siapapun. Chen Nan tersenyum dan menggendongnya, berkata, ingat cerita yang kubuat untukmu. Jangan sampai kau ceritakan di depan ketiga orang tua itu. Chenxi kecil tersenyum manis, tentu saja. Kakak selalu memperlakukanku seperti anak kecil. Sebenarnya, Chenxi sangat mengerti, dan aku tidak akan pernah memberitahu siapapun tentang tanah abadi kuno. Chenxi kecil memang jauh lebih dewasa daripada anak-anak pada umumnya. Terkadang pikirannya lebih seperti orang dewasa, tetapi sifatnya yang suka bermain membuatnya tampak kekanak-kanakan. Chen Nan menepuk punggungnya dan tersenyum, tentu saja aku tahu Chenxi sangat pintar, tetapi beberapa rahasianya sangat mengejutkan, aku khawatir kau mungkin tidak sengaja membocorkannya. Jangan khawatir, kakak, Chenxi tahu apa yang harus dikatakan dan apa yang tidak boleh dikatakan. Chenxi bertingkah seperti orang dewasa kecil, ekspresi serius di wajah kekanak-kanakannya membuat siapapun ingin tertawa. Chenxi, kakak ingin memberitahumu sesuatu. Kakak, apa yang ingin kau katakan? Chen Nan berpikir sejenak dan berkata, kakak akan pergi keluar sebentar lagi. Mungkin aku akan segera kembali.
Tetapi itu akan memakan waktu lama. Saat aku tidak ada, kau tinggal bersama ketiga kakek tua itu, oke? Chen Si kecil berkata dengan enggan, "Kakak, kamu mau kemana? Kenapa kamu tidak mengajak Chen Si? Kakak akan menyelidiki rahasia yang mengejutkan. Akan sangat berbahaya bagi Chen Si untuk mengikuti kakak. Kakak akan khawatir dan tidak akan bisa menyelidikinya secara menyeluruh. Kamu tunggu kakak di sini dengan sabar. Kakak akan kembali menemuimu setelah dia menyelesaikan urusannya." Chen Si kecil berkata dengan enggan, "Kakak, berapa lama kamu akan pergi? Aku akan merasa kesepian jika kakak tidak bersamaku, dan aku akan merindukan kakak. Kalau cepat, mungkin beberapa hari, kalau lambat, mungkin butuh setengah tahun." Chen Nan berhenti sejenak. Awalnya dia ingin mengatakan sebulan, tetapi tiba-tiba mengubahnya menjadi setengah tahun. Sebentar lagi dia akan berangkat untuk menjelajahi zona kematian. Dia punya firasat bahwa sesuatu mungkin akan terjadi padanya, tetapi dia tidak tahu apa itu atau kapan dia akan kembali, jadi dia memperpanjang waktunya sedikit. "Kak, Chen Si sangat berharap kau segera kembali, atau aku akan merindukanmu setiap hari." Suara Chen Si kecil terdengar rendah, sedikit hilang. "Chen Si, jadilah anak baik, jangan bersedih. Aku janji akan berusaha segera kembali. Ayo, aku akan mengajakmu ke pasar malam." Selama beberapa hari berikutnya, kompetisi Master Muda keempat Akademi memasuki tahap akhir. Meskipun ada banyak pertempuran klimaks, tidak ada pertempuran spektakuler seperti yang terjadi antara Chen Nan dan Markis Muda Shen Wei, atau bahkan pertarungan hidup mati yang mengerikan. Meskipun pertempuran berikutnya memang seru, para penonton tak kuasa menahan diri untuk membayangkan Chen Nan dalam benak mereka, membayangkan kehebatannya hari itu. Banyak yang berspekulasi tentang potensi penampilan Chen Nan di Young Master Summit mendatang. Pada hari ketujuh pertempuran, hanya tersisa 12 kontestan. Di antara mereka terdapat individu-individu yang menarik perhatian khusus Chen Nan, Tyrannosaurus Rex betina dari Ares Academy, Lisa, dan saudaranya, Ton, penyihir misterius bertopeng dari Illusion Demon Academy, Alice, pakar terbaik dari Kamikaze Academy, Xiao Feng, dan pesaing tersembunyi dari Immortal Martial Academy, Qianlong. Kelima orang ini belum terlibat dalam konfrontasi langsung, sebuah pengaturan yang jelas diatur oleh wakil presiden dari keempat akademi saat memilih pemain mereka masing-masing. Mereka tidak ingin orang-orang ini berbenturan langsung sejak awal. Pada hari ke-8 pertempuran, berita mengejutkan mulai beredar di antara banyak kultivator, jauh di dalam pegunungan ratusan mil dari Kamikaze Academy. Api iblis berkobar. Di dalam lembah itu, sebuah lembah yang dipenuhi aura kematian, tulang-tulangnya menumpuk tinggi seperti gunung. Berita ini menyebar seperti wabah yang mengerikan, mencapai setiap sudut. Hanya dalam 2 hari, hampir setiap kultivator di Sin City telah mendengarnya. Berita itu menjadi semakin jelas, hingga akhirnya orang-orang mengetahui bahwa di dalam gurun kematian itu, tanahnya ditutupi tulang-tulang putih, dengan tengkorak raksasa dan tulang naga di mana-mana. Ada banyak sekali gunung tengkorak raksasa dan tulang naga, dan bahkan beberapa tulang dewa tersebar di antara tulang putih yang tak terhitung jumlahnya. Bab 97, Badai. 10 mil dari zona kematian, 2 penunggang naga menyaksikan energi iblis yang meningkat dari kejauhan. Mereka tidak berani maju selangkah pun. Bahkan, jika mereka mencoba maju, naga mereka akan menolak perintah mereka. Setelah sampai di titik ini, para naga sudah ketakutan dan hampir kehilangan kendali. Setelah kedua penunggang naga melaporkan pengamatan mereka di luar zona kematian kepada wakil dekan, ia mulai merencanakan bagaimana menarik perhatian semua kultivator terhadap masalah ini. Setelah berkonsultasi dengan banyak pemimpin di Akademi Angin Ilahi, mereka semua sepakat bahwa pengaruh kompetisi harus dimanfaatkan untuk mempublikasikan zona kematian. Oleh karena itu, ketika kompetisi mencapai puncaknya, wakil dekan mulai mengirim orang untuk menyebarkan berita tentang zona kematian di antara para kultivator. Pada saat itu,
Wakil Dekan Akademi Dewa Perang, Akademi Iblis Ilusi, dan Akademi Bela Diri Abadi sedang berada di kantor Wakil Dekan Akademi Angin Ilahi. Setelah penjelasan rinci dari Wakil Dekan, ketiga orang lainnya perlahan pulih dari keterkejutan mereka. Salah satu tetua berkata, "Kau benar-benar orang tua yang tertutup. Kau baru saja memberitahu kami sesuatu sepenting ini." Dua lainnya menimpali, "Sungguh tak terbayangkan ada tempat misterius dan mengerikan seperti ini. Kau pantas dihukum, orang tua." "Benar, kami telah berteman denganmu selama puluhan tahun." Wakil Presiden Akademi Kamikaze menghela napas, "Masalahnya terlalu serius. Aku tidak berani mengatakannya dengan mudah di awal." "Baiklah, mari kita bahas sekarang, apa yang harus kita lakukan selanjutnya." Wakil Presiden Akademi Iblis Hantu berkata, "Kurasa kita harus segera mengirimkan undangan pahlawan, mengundang para master terkenal dari seluruh benua untuk datang ke Kota Dosa, dan membentuk tim master terbaik di benua ini untuk melakukan investigasi mendalam di tanah terlantar maut." Wakil Presiden Akademi Bela Diri Abadi mengangguk dan berkata, "Ini ide yang bagus. Kita harus mengundang semua master senior yang selama ini bersembunyi di dunia. Lagi pula, ada eksistensi seperti dewa dan iblis di tanah terlantar maut. Segalanya penuh dengan variabel. Para penjelajah pasti terdiri dari orang-orang dengan kekuatan luar biasa." Wakil Presiden Akademi Dewa Perang sedang murung akhir-akhir ini. Markis Senwei muda adalah master muda yang sangat dikaguminya, tetapi ia dipaku sampai mati oleh Chen Nan di alun-alun. Ia merasa sangat menyesal dan menyalahkan dirinya sendiri karena membiarkan mereka berdua bertarung. Namun, semua sudah terjadi dan sudah terlambat untuk mengatakan apapun sekarang. Meskipun suasana hatinya sedang murung, ia tetap mengungkapkan pendapatnya. "Kurasa kita harus membatalkan pertempuran akbar Tuan Muda 4 Akademi dan memilih beberapa master elit ini untuk melanjutkan ke zona kematian. Biarkan orang-orang ini menjelajahi perimeter terlebih dahulu dan mengumpulkan informasi yang cukup. Dengan begitu, ketika para master senior yang penyendiri tiba, mereka tidak akan sepenuhnya menyadari zona kematian." Para wakil presiden dari 3 akademi lainnya mengangguk setuju. Mereka berempat mulai membahas masalah ini secara rahasia di dalam ruangan, dan baru muncul 1 jam kemudian. Pada hari ke-10 pertempuran akbar Tuan Muda 4 Akademi, berita tentang zona kematian telah menyebar luas. Kini diketahui bahwa Akademi Kamikaze lah yang pertama kali menemukan zona kematian, dan orang-orang menuntut penjelasan dari para pemimpin Akademi Kamikaze. Zona kematian kini mendominasi diskusi publik, sepenuhnya menutupi pertempuran akbar Tuan Muda 4 Akademi yang sangat dinantikan. Semua berita mengenai zona yang mengerikan ini menjadi sangat menarik. Pada hari ke-10, para wakil presiden dari keempat akademi bersama-sama mengeluarkan pernyataan di alun-alun Akademi Sinfeng, mengumumkan penangguhan kompetisi puncak antar master muda dari keempat akademi. Sebagai gantinya, mereka akan memilih sekelompok peserta elit untuk menjelajahi zona kematian. Berita ini, bagaikan batu besar yang dijatuhkan ke danau yang tenang, memicu kehebohan, dengan puluhan ribu penonton ramai berdiskusi. Akhirnya, Wakil Presiden Akademi Sinfeng merinci visi Chen Nan saat memasuki zona kematian dan mengumumkan bahwa seekor merpati akan dikirim untuk mengundang para ahli senior dari seluruh benua ke Sin City untuk menjelajahi zona misterius dan mengerikan tersebut. Puluhan ribu praktisi bergembira, masing-masing dipenuhi kegembiraan. Rahasia mengerikan apa yang disembunyikan zona kematian yang misterius? Master tersembunyi mana yang akan diundang ke sini, dan bisakah mereka mengungkap kebenarannya? Semua orang bersyukur telah mensubscribe channel Dongeng Donghua dan tiba di Sin City, menyaksikan pertemuan komunitas kultivator yang langka ini. Tidak diragukan lagi, Sin City akan segera ramai dengan aktivitas, dengan banyak sekali ahli top yang berbondong-bondong dari seluruh benua. Zona kematian yang mengerikan dan misterius akan memicu gerakan besar-besaran di dunia kultivasi. Akhirnya,
Wakil Presiden Akademi Sin Feng menambahkan bahwa siapapun dapat mendaftar untuk menjelajahi zona kematian. Keempat akademi akan memilih para ahli terbaik dari para pendaftar. 10 hari kemudian, mereka akan berangkat bersama para ahli elit dari keempat akademi untuk menjelajahi zona kematian, membuka jalan bagi para master yang tak tertandingi. Merpati pos yang tak terhitung jumlahnya terbang ke langit, terbang melintasi benua. Akademi Sin Feng dan Kota Dosa bergemuruh dengan kegembiraan. Semua akademi besar dan keluarga kuno terkenal di benua barat, menerima berita tentang kedatangan Kota Dosa pada hari yang sama. Para ksatria naga veteran penyendiri dan penyihir super berjanggut putih berangkat dengan penuh semangat. Keluarga-keluarga seni bela diri besar dan sekte kuno misterius di benua timur juga menerima berita mengejutkan dari Kota Dosa. Banyak veteran, yang diantar keluar dari pengasingan mereka oleh junior mereka, muncul satu demi satu. Bab 98, 10 Master Teratas. Para master muda terbaik dari 4 akademi mendaftar untuk menjelajahi zona kematian. Master muda dari seluruh benua juga dengan antusias mendaftar, membuat kagum para wakil presiden dari 4 akademi. Di antara para master muda ini adalah pahlawan muda yang terkenal. Banyak dari mereka adalah master muda dari keluarga kultivasi terkenal atau murid terhormat dari sekte kuno yang terkenal. Orang-orang ini datang khusus untuk menyaksikan kompetisi pemuda 4 akademi, dan tentu saja, mereka tidak dapat melewatkan kesempatan unik seperti zona kematian, ingin mengalaminya sendiri. Akhirnya, setelah banyak pertimbangan, para wakil presiden dari 4 akademi memilih 10 master dari antara elit untuk mempelopori eksplorasi zona kematian. Pengumuman 10 nama ini bulat, dan mereka yang tersisih tidak memiliki keluhan, karena 10 orang ini sangat terkenal, masing-masing adalah master muda yang benar-benar luar biasa. 5 dari 4 akademi diwakili, Xiao Feng, pakar top Akademi Sin Feng, Qianlong, keajaiban tak terduga dari Akademi Xianwu, Lisa, ksatria Tyrannosaurus perempuan dari Akademi Ares, dan saudara laki-lakinya, Ton, serta Alice, penyihir muda misterius dan berbakat yang diduga telah mencapai tingkat kultivasi keempat. Kelima individu ini menunjukkan kinerja yang luar biasa dalam kompetisi master muda di 4 akademi. Meskipun kinerja Qianlong pada awalnya biasa-biasa saja, para master sejati akhirnya menyadari kekuatan tersembunyinya, mengungkapkan kekuatan sejatinya yang tak terduga. 5 lainnya adalah master muda luar biasa dari seluruh benua, semuanya terkenal karena prestise mereka, Wang Tian, Kairila, Ling Yun, Meng Ke, dan Chen Nan. Wang Tian, sosok berjanggut dan kekar, adalah murid awam kuil Xiaolin yang paling terhormat, yang telah mencapai tingkat kesempurnaan. Ketiga, diambang mencapai tingkat keempat. Kuil Xiaolin adalah salah satu sekte tertua di benua timur, yang telah melewati masa-masa sulit yang tak terhitung jumlahnya dan tetap berdiri. Sejarahnya berawal ribuan tahun yang lalu, mendahului zaman benua abadi. Sepanjang sejarahnya yang panjang, kuil Xiaolin telah beberapa kali hampir punah dan mengalami banyak relokasi, tetapi pada akhirnya tetap bertahan dan terus berlanjut hingga hari ini, menjadi salah satu situs suci kuno di benua timur. Meskipun Wang Tian adalah seorang murid awam, ia memiliki bakat luar biasa dan dianugerahi hak istimewa khusus oleh para tetua kuil untuk mewarisi keahlian uniknya. Reputasinya telah berkembang pesat di benua timur dalam beberapa tahun terakhir. Kerila, dengan tatapan melankolis di matanya, memancarkan rasa perubahan meskipun usianya 20-an. Ia terus-menerus mengembara, jarang tinggal di satu tempat selama lebih dari sebulan. Ia turun tangan setiap kali melihat ketidakadilan, menjalani hidup mengembara. Namun, kekuatannya yang luar biasa menjadikannya seorang guru muda yang ternama di benua barat. Banyak bangsawan kerajaan telah menawarkan jasanya, tetapi semuanya menolak. Ling Yun, dengan alis tajam dan mata cerahnya, memancarkan aura berwibawa dan seorang pemuda yang sangat menawan. Ia adalah guru muda dari keluarga Ling, sebuah keluarga seni bela diri ternama di benua timur, dengan kultivasi yang tak terbayangkan.
Keluarga Ling dikenal di seluruh benua timur. 150 tahun yang lalu, kepala keluarga Ling, Ling Xiaowu, menghancurkan kehampaan dan naik ke alam abadi, meninggalkan warisan legenda abadi. Selama seabad terakhir, keluarga Ling telah melahirkan banyak sekali guru, setiap generasi menghasilkan ahli yang tak tertandingi, yang pada akhirnya menempatkan mereka di antara 10 keluarga kultivasi paling terkenal di benua timur. Jumlah pasti guru tak tertandingi dalam keluarga Ling tidak diketahui, meskipun diketahui setidaknya ada 2. Meng Ke, pewaris paling terkemuka dari tanah suci kuno Dantai, memiliki kecantikan yang tak tertandingi, memukau dunia dengan keanggunannya yang tak tertandingi, seolah-olah berasal dari dunia lain, bagaikan seorang abadi yang turun dari surga. Seperti kuil Xiaolin, tanah suci kuno Dantai memiliki sejarah panjang, yang diwariskan dari zaman kuno hingga saat ini sebagai salah satu situs suci kuno di benua timur. Sekte Dantai diselimuti misteri bagi dunia luar. Tidak ada yang tahu lokasinya atau berapa banyak keturunannya. Pendiri sekte ini memelopori perpaduan unik seni bela diri dan Taoisme, menciptakan metode kultivasi, Daowu, yang tak tertandingi, sebuah gaya yang unik dan khas dalam dunia kultivasi. Hanya sedikit anggota sekte Dantai yang misterius yang menjelajahi benua ini di setiap generasi, tetapi mereka yang melakukannya sungguh luar biasa. Meng Ke adalah keturunan paling terkemuka dari tanah suci kuno Dantai. Kultivasinya yang mendalam tak terbantahkan, legenda mengatakan bahwa ia termasuk dalam 10 besar master muda di benua ini. Chen Nan, yang saat ini merupakan master muda paling legendaris di benua ini, muncul entah dari mana beberapa bulan yang lalu, menyebabkan serangkaian peristiwa sensasional dan menarik perhatian luas. Ia kini sekuat matahari. Xiao Feng, Qianlong, Lisa, Ton, Alice, Wang Tian, Krila, Ling Yun, Meng Ke, dan Chen Nan, ke-10 individu ini bisa dibilang 10 besar master muda di Sin City, dan pilihan mereka tak terbantahkan. Terpilihnya mereka di antara 10 master teratas menunjukkan kualitas luar biasa mereka, ini merupakan sebuah pengakuan dan kehormatan. Namun, itu juga berarti mereka akan segera terjerumus ke dalam situasi hidup mati. Zona kematian penuh dengan ketidakpastian, dan tak seorang pun tahu apakah sebuah perjalanan akan membuahkan hasil baik atau buruk, juga tak seorang pun dapat menjamin kepulangan yang aman. Sebelumnya, Chen Nan sempat mempertimbangkan untuk mengerahkan seluruh kultivator di Sin City untuk menjelajahi zona kematian, tetapi setelah berpikir berulang kali, ia memutuskan itu bukanlah ide yang baik dan menerima usulan Wakil Presiden Akademi Angin Ilahi. Beberapa hari menjelang keberangkatan mereka, ia menemani Xiao Chenxi dalam pusaran petualangan. Sosok mereka terlihat sekilas di sepanjang jalan dan gang Sin City, serta pegunungan dan perairan yang rimbun di kejauhan. Hari semakin dekat, dan tanggal keberangkatan akhirnya tiba. Chen Nan menyerahkan beberapa kantong besar buah abadi yang dipanen dari reruntuhan abadi kuno kepada 3 guru tak tertandingi dan mempercayakan Xiao Chenxi kepada mereka. Dengan berlinang air mata, Chenxi kecil memeluk leher Chen Nan dan berkata, "Kakak, kau harus segera kembali, kalau tidak Chenxi akan sedih dan tidak bahagia setiap hari." Chen Nan menepuk punggungnya dan berkata lembut, "Kakak, kau harus berusaha kembali secepat mungkin, tapi Chenxi harus bahagia setiap hari, kalau tidak aku akan sangat gelisah." Ia punya firasat buruk di hatinya, seolah-olah serangkaian hal buruk akan benar-benar terjadi setelah perpisahan ini. Tapi ia tak punya cara untuk menghindarinya. Setiap kali ia merasakan firasat ini, sekeras apapun ia berusaha menghindarinya, ia tak bisa menghindarinya. Chenxi kecil mengangguk penuh semangat, air mata menggenang di matanya, menahan air mata saat ia berkata, "Chenxi merindukan kakak setiap hari, menunggu kakak kembali." Chen Nan memeluknya erat dan membaringkannya di tanah. Ia kemudian berlutut di hadapan ketiga guru yang tak tertandingi dan berkata, Chen Nan mempercayakan Chenxi kepada ketiga senior. Ketiga guru itu segera membantunya berdiri. Yin Feng berkata, "Jangan khawatir,
Kami sudah memperlakukan Chen si kecil seperti cucu perempuan kami sendiri dan tidak akan pernah membiarkannya diperlakukan tidak adil. Chen Nan berdiri, berbalik, dan melangkah pergi. Kakak, teriak Chen si kecil dari belakangnya. Chen Nan tidak menoleh ke belakang, melainkan bergegas menuju lautan bambu. Ia baru berbalik setelah beberapa puluh kaki menjauh ketika menoleh ke belakang. Ia melihat Chen si kecil berlari-lari kecil di belakangnya, wajahnya berlinang air mata, melambaikan tangan mungilnya ke arahnya. Chen Nan merasakan kesedihan yang membuncah di hatinya, dan air matanya hampir jatuh. Ia tak berani menoleh ke belakang dan melangkah cepat ke depan. Di alun-alun Akademi Kamikaze, puluhan ribu praktisi mengucapkan selamat tinggal kepada 10 master. Perjalanan menuju jedi kematian tak diragukan lagi sangat berbahaya, dan kerumunan orang memberikan penghormatan kepada 10 master, hanya menyampaikan harapan terbaik mereka. 10 master itu melompat satu demi satu ke atas tunggangan ksatria Tyrannosaurus betina, seekor naga cian sepanjang 17 sang, yang mampu membawa tidak hanya 10, tetapi bahkan 30. Naga cian itu melesat ke angkasa, menimbulkan hembusan angin yang kencang. Puluhan ribu praktisi menyaksikan kepergian 10 master. Bab 99, kembali ke jedi. Awan putih berarak menjauh, dan sang sub naga melesat dengan kecepatan tinggi di atas pegunungan 100.000. Di bawah, puncak-puncak hijau dan lembah-lembah zamrud surut dengan cepat. Di atas punggung sang naga, ke-10 master, masing-masing sibuk dengan pikiran mereka sendiri, tetap diam. Ke-10-nya telah bertemu sebelum keberangkatan dan sudah saling kenal, tetapi sekarang, masing-masing tetap diam, merenungkan segudang ketidakpastian yang mungkin mereka hadapi di zona mematikan ini. Xiao Feng adalah yang tertua, hampir berusia 30 tahun. Ia tinggi, tegap, dan memiliki penampilan maskulin. Wang Tian dan Krila adalah yang tertua berikutnya, sekitar 27 atau 28 tahun. Wang Tian, seorang pria kekar berjanggut lebat, memiliki penampilan yang agak seperti gangster, sedikit seperti bos gangster. Mata Krila dipenuhi melankolis. Meskipun berusia 20-an, ia memancarkan aura usia. 7 sisanya kira-kira seusia, antara 20 dan 25 tahun. Berbeda dengan sosok ramping dan anggun wanita biasa, ksatria Tyrannosaurus perempuan, Lisa, sangat tinggi, setara dengan adik laki-lakinya, Ton. Kedua bersaudara itu duduk berdampingan, di dekat leher Yalong, membimbingnya sesuai instruksi Chen Nan. Qianlong dan Lingyun tak diragukan lagi adalah yang paling tampan dari ketujuh pria itu. Penampilan mereka sebanding dengan Pan An dan kecantikan mereka sebanding dengan Song Yu, meskipun temperamen mereka berbeda. Qianlong dengan malas duduk di punggung naga, santai seperti anak nakal di sebelah, namun memancarkan keakraban. Lingyun, yang berasal dari keluarga Ling, salah satu dari 10 keluarga kultivasi besar di benua timur, adalah putra bungsu dari kepala keluarga saat ini. Ia memancarkan aura bangsawan, wajahnya selalu dihiasi senyum, lambang seorang pemuda terpelajar dari keluarga bangsawan. Dari ke-10 pria itu, Alice, penyihir wanita dari Akademi Iblis Hantu, tak diragukan lagi yang paling misterius. Hingga hari ini, ia tetap terselubung, dan tak seorang pun pernah melihat wajah aslinya. Ia adalah seorang wanita misterius. Jika ada di antara 10 orang itu yang menonjol, tak diragukan lagi Meng Ke-er, pewaris paling terhormat dari tanah suci Tantai Kuno. Ia tampak diselimuti pelangi warna, menarik perhatian kemanapun ia pergi. Memang, Meng Ke-er sungguh luar biasa cantiknya, kecantikannya transendental, seolah berasal dari dunia lain, bagaikan peri yang turun dari surga. Ia memancarkan aura, jiwa sejati yang sepadan dengan esensi langit dan bumi. Chen Nan, yang paling berpengetahuan dari 10 orang itu tentang zona kematian, telah melupakan kehilangan yang dirasakannya setelah berpisah dengan Xiao Chenxi. Ia berada dekat dengan Meng Ke-er, hanya setengah meter jauhnya. Meskipun angin kencang, ia masih bisa mencium aroma lembutnya.
Tatapannya menjelajahinya dengan bebas, sama sekali mengabaikannya sebagai makhluk surgawi dari tanah suci kuno. Ia menyimpan prasangka yang mendalam terhadap sekte Tantai, dan sejak mengetahui bahwa Mengkeer adalah keturunan sekte tersebut, pikirannya menjadi gelisah, dan ia mulai merenungkan bagaimana menghadapi mereka. Chen Nan sendiri agak bingung. Ia tak tahu mengapa ia menjadi sedikit jahat dan melampiaskan kebenciannya terhadap Tan Tai Xuan kepada penerusnya. Mungkin kebenciannya terhadap Tan Tai Xuan terlalu dalam. Tan Tai Xuan lah yang menyebabkan kultivasinya merosot, dan ia pun menyerah sejak saat itu. Jika bukan karena Tan Tai Xuan, ia mungkin bisa berhasil mencapai ranah tertinggi seni bela diri seperti ayahnya, dan tak akan mengalami begitu banyak kemunduran. Setelah ribuan tahun, segala sesuatu di masa lalu telah lenyap. Dalam hiruk-pikuk, hati Chen Nan dipenuhi kesepian dan kesedihan yang mendalam, seolah-olah segala sesuatu di sekitarnya hanyalah ilusi yang akan lenyap seperti kembang api kapan saja. Tingkah laku yang tampak bodoh itu hanyalah untuk melupakan kenangan lama dan dirinya yang kesepian. Mungkin inilah alasan mengapa ia ingin membalas dendam pada Tan Tai Xuan dan segala sesuatu yang berhubungan dengannya. Chen Nan semakin menyadari bahwa jati dirinya dari 10.000 tahun yang lalu telah bangkit kembali. Mungkin itu adalah segel emosional yang telah ditanamkan ayahnya di benaknya, yang telah rusak. Mungkin perjalanan ke reruntuhan abadi kuno itulah yang telah menyentuh jiwanya. Mungkin juga pembalikan kemampuan mendalam keluarganya, membangkitkan sisi gelap dalam dirinya, menimbulkan gejolak besar di dunia batinnya. Mengkeer jelas tahu Chen Nan sedang mengamatinya tanpa rasa takut. Latihan bela diri Taoisnya menekankan pada pengembangan pikiran, dan ia sudah menduga bahwa Chen Nan sengaja mengganggu latihannya. Kilatan dingin melintas di matanya, tetapi segera menghilang. Dengan senyum tipis di wajahnya, ia melirik Chen Nan, lalu memalingkan muka. Anak naga itu terbang secepat kilat, dan ratusan mil tak berarti apa-apa baginya. Awan gelap muncul di langit yang jauh, gumpalan hitam pekat menyelimuti pegunungan, memancarkan perasaan berat dan menindas, seperti awan iblis atau kabut iblis. Chen Nan merasakan relik dewa kuno itu mulai memanas, dan Yu Ruyi merasakan gelombang energi iblis di kejauhan. Ia terkejut. Jika giok Ruyi itu memancarkan cahaya yang menyala-nyala, benda itu akan hancur, dan 9 guru lainnya pasti akan mengetahui rahasianya. Ia buru-buru mengelus giok Ruyi itu dan berbisik dengan suara yang tak terdengar, "Meskipun aku tidak tahu apa yang aneh tentangmu, aku tahu kau sudah memiliki kesadaran spiritual dan pasti akan mengerti apa yang kukatakan. Mulai sekarang, jangan bertingkah aneh, atau yang lain akan menyadarinya. Tentu saja, jika energi iblis menyerang dan aku tidak bisa menetralkannya, kau harus melindungiku dengan cahaya suci, seperti yang kau lakukan terakhir kali. Kalau tidak, jika aku mati, kau akan terkubur jauh di bawah tanah sekali lagi." Chen Nan merasa sedikit malu karena mengancam sepotong giok suci yang begitu aneh. Ia mendongak, lega karena tidak ada yang memperhatikan. Sebuah desahan pelan keluar darinya, dan suara seorang wanita muda tiba-tiba bergema di benaknya, "Melindungi, kau, siapa, kau? Siapa? Aku. Siapa? Aku, yang tidur." Suara itu menghilang. Chen Nan benar-benar terkejut. Ini pertama kalinya ia mendengar bisikan dari Jadir Ruyi saat terjaga. Ia memusatkan perhatian, mendengarkan dengan saksama, tetapi tidak mendengar apapun, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Angin menderu saat naga itu melesat menembus awan dan melompati punggung bukit, semakin mendekati gunung yang diselimuti awan gelap. 10 guru besar itu bisa merasakan sedikit sesuatu yang tidak biasa. Sesaat kemudian, mereka berada dalam jarak 10 mil dari gunung, diselimuti aura iblis yang berputar-putar. Gumpalan awan iblis terlihat jelas berputar-putar dan bergelombang di sekitarnya. Naga itu semakin gelisah, menggeram pelan di udara, seolah sedang mencurahkan sesuatu kepada Lisa, tampak sangat enggan untuk melanjutkan. Saat jarak semakin dekat, gerakan naga itu semakin intens, rasa gelisah yang mendalam membuncah di hati setiap orang,
hawa dingin menjalar di pembuluh darah mereka. Lisa menenangkan naga itu, mendesaknya untuk melanjutkan. Setelah maju beberapa mil lagi, mereka berada dalam jarak 5 mil dari gunung di depan. Naga itu menolak untuk bergerak maju, berputar-putar di udara. Dari langit, semua orang dapat dengan jelas melihat pemandangan mengerikan di depan. Di kaki gunung, diselimuti awan iblis tebal, terbentang sebuah lembah yang darinya energi iblis mengepul. Pemandangan mengerikan itu menyayat hati. Karena naga itu mulai gemetar dan menolak untuk maju, Lisa tak punya pilihan selain memerintahkannya untuk mendarat. 10 orang itu memutuskan untuk melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Saat mereka berjalan, mereka mencium aroma lembut, seperti anggrek dan mus, menyegarkan indera. Mereka telah mengetahui dari Chen Nan bahwa itu adalah aroma bunga kematian yang menakutkan, jadi mereka tidak terkejut. Setelah mendaki 2 bukit kecil dan melewati duri-duri tebal, 10 orang itu akhirnya mencapai pintu masuk lembah kematian. Lembah itu redup dan gelap gulita, dan energi iblis terus naik, berputar-putar menuju gunung yang menopang lembah itu. Di atas pegunungan, energi iblis yang bergulung-gulung menutupi langit, dan awan iblis tebal berputar-putar dan melonjak di udara, seolah-olah iblis ganas sedang menimbulkan masalah. Bab 100. Dia masih hidup. Setelah tiba di sini, ke-10 orang itu jelas merasakan tekanan yang kuat. Tekanan yang luar biasa membuat jantung mereka berdebar kencang dan jiwa mereka bergetar. Chen Nan telah mengalaminya dan tidak lagi terkejut seperti sebelumnya, tetapi 9 orang lainnya merasakan tekanan yang mengerikan ini untuk pertama kalinya, dan semua orang ketakutan. Ke-9 orang itu menatap Chen Nan bersamaan, berharap dia bisa menjelaskan lebih detail. Chen Nan merentangkan tangannya dan berkata, "Jangan lihat aku. Aku tidak tahu lebih banyak daripada kalian. Setelah tiba di sini, aku bahkan tidak berhenti dan langsung masuk." 9 master itu menatapnya dengan aneh. Dia benar-benar menerjang jedi yang begitu menakutkan. Aku benar-benar tidak tahu apakah harus mengatakan bahwa dia terampil dan berani, atau dia terlalu gegabah. Meng Ke merapikan rambutnya yang tergerai dan berkata, "Kita di sini hanya untuk membuka jalan bagi para master top berikutnya. Kita harus mengumpulkan petunjuk berharga sebanyak mungkin dan membagikannya kepada para senior. Kurasa kita harus menyelidiki situasi di luar lembah terlebih dahulu, untuk melihat apakah ada yang tidak biasa. Baru setelah itu kita bisa mempertimbangkan untuk memasuki lembah untuk menyelidiki." Semua orang menyimak channel Dongeng Donghua dan mengangguk setuju, dan mereka akhirnya terbagi menjadi 3 kelompok, Xiao Feng, Wang Tian, dan Krila, saudara perempuan ksatria Tyrannosaurus dan penyihir perempuan Alice, serta Qianlong, Ling Yun, Meng Ke, dan Chen Nan. Ketiga kelompok itu memulai pencarian menyeluruh di luar lembah. Terlepas dari perbedaan mereka, Chen Nan dan Meng Ke tidak punya pilihan selain bekerja sama dalam situasi ini. Chen Nan memasang ekspresi acuh tak acuh, dan Meng Ke tersenyum lebar, tetapi siapa yang tahu apa yang mereka pikirkan. Ketiga kelompok itu mencari di lembah selama lebih dari 1 jam tetapi tidak menemukan petunjuk yang sangat berharga. Selain ketiadaan burung atau hewan dan kesunyian yang luar biasa, area di luar lembah tampak seperti pegunungan tandus pada umumnya. Semua orang berkumpul di pintu masuk lembah lagi. Ke-10 orang itu saling berpandangan. Mengkir menghela napas dan berkata, "Sepertinya kita benar-benar harus memasuki lembah ini. Kita tidak dapat menemukan apapun di luar. Tapi menurut apa yang dikatakan saudara Chen, ada keberadaan mengerikan di lembah ini yang bagaikan dewa atau iblis. Memasuki lembah ini pasti penuh bahaya. Saya sarankan kita bagi menjadi 2 kelompok, 1 di depan dan 1 di belakang. Jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, kita tidak akan tersapu. Setidaknya orang-orang di belakang harus menyampaikan berita itu." Chen Nan melihat semua orang mengangguk setuju, dan ia langsung merasa ada yang tidak beres. Ia pernah ke sini sebelumnya dan satu-satunya yang tahu tentang hal itu. Ia adalah orang di kelompok pertama,
dan ia pasti tidak akan melarikan diri. Ia berpikir dalam hati, seperti yang diharapkan dari pewaris Tan Tai Xuan, dia sedang mempermainkanku sekarang. Chen Nan segera menimpali, Peri Meng benar-benar bijaksana. Saran yang bagus. Aku ingin bergabung dengan kelompok depan dan menjelajahi daerah di depan. Melihat rasa hormat di wajah semua orang, ia melanjutkan, ini bukan usaha yang berisiko. Peri Meng memiliki harta karun Tao, platform teratai giok, yang memungkinkannya melayang di udara dengan kecepatan ekstrim. Jika kita benar-benar dalam bahaya, kita seharusnya bisa segera melarikan diri. Implikasi Chen Nan jelas, ia ingin Meng Ke-er bergabung dengannya dalam ekspedisi selanjutnya. Mengetahui bahwa ia pasti akan berada di kelompok pertama, ia memutuskan untuk menyeret Meng Ke-er bersamanya ke dalam bahaya yang sama. Kilatan cahaya berkelebat di mata Meng Ke-er, tak terlihat oleh orang lain tetapi tidak bagi Chen Nan, yang sedang menatapnya dengan saksama. Sebelum Meng Ke-er sempat mengungkapkan pendapatnya, seseorang lain angkat bicara. Ling Yun, tuan muda keluarga Ling, salah satu dari 10 keluarga kultivasi besar di benua timur, berkata, ini sepertinya agak tidak pantas. Peri Meng memiliki harta karun Tao dan seharusnya berada di kelompok kedua. Dengan begitu, jika terjadi kecelakaan, ia dapat segera mengendalikan platform teratai giok dan melarikan diri, melaporkan semuanya ke dunia luar. Kata-kata Ling Yun memang masuk akal, tetapi Chen Nan sudah lama menyadari tatapan aneh di mata Meng Ke-er. Ia pasti terpikat oleh kecantikannya yang tak tertandingi, dan kata-katanya kemungkinan besar dimotivasi oleh motif egois. Qianlong berkata dengan malas, aku ingin menjelajahi garis depan bersama saudara Chen. Alice, penyihir wanita bertopeng paling misterius, juga berkata, aku juga ingin bergabung dengan kelompok pertama dan menjelajahi garis depan. Beberapa orang lain juga melangkah maju, berlomba-lomba untuk bergabung dengan kelompok pertama. Saat itu, Meng Ke-er tersenyum manis dan berkata, semuanya berhenti berdebat. Saudara Chen dan aku akan memimpin jalan. Saudara Chen benar, aku memiliki panggung teratai giok. Jika ada bahaya, Saudara Chen dan aku bisa segera melarikan diri. Melihat tidak ada yang keberatan, Ling Yun tersenyum dan berkata, aku terlalu memikirkannya. Haha, Peri Meng benar. Saat mereka memasuki lembah, 9 orang lainnya, kecuali Chen Nan, tersentak. Lembah itu tampak mengerikan, tanah berserakan tulang-tulang putih, cahaya redup berpendar, dan aura kematian yang pekat. Semua orang merasakan sensasi geli di kulit kepala mereka. Tempat ini benar-benar terasa seperti pintu masuk neraka. Hamparan tulang yang tak berujung tampak begitu mencolok di lembah yang remang-remang. Angin sepoi-sepoi menggoyang tulang-tulang, dan debu tulang yang entah telah mengendap di tanah entah berapa tahun berterbangan tertiup angin. Cahaya berpendar yang berkelap-kelip tampak seperti kabut pucat. Lembah yang gelap, gersang kecuali tulang-tulang, adalah pemandangan yang mengerikan yang membuat bulu kuduk para prajurit muda merinding, mengirimkan hawa dingin yang menjalar di punggung mereka. Saat mereka memasuki lembah, aroma bunga kematian semakin kuat, menambahkan sentuhan yang sangat menyeramkan pada atmosfer yang dipenuhi kematian. Energi iblis menyerbu ke arah mereka, dan para prajurit mengerahkan ki dan douki batin mereka untuk melindungi diri. Deretan cahaya yang menyilaukan bersinar melalui lembah. Penyihir misterius Alice dengan cepat merapal mantra, dan cahaya biru pucat seperti air langsung menyelimutinya. Chen Nan, dengan senyum nakal, berkata kepada Meng Ke-er, Peri Meng, ayo pergi. Senyum Meng Ke-er, yang benar-benar mekar bak bunga musim semi, seakan menerangi tanah kematian yang gelap dan sunyi. Ia menoleh ke 8 orang lainnya dan berkata, kita di sini hanya untuk mengumpulkan informasi berguna bagi Mahaguru. Tidak perlu masuk jauh ke dalam lembah. Agar tidak membuat makhluk iblis yang bagaikan dewa itu waspada, kita akan mulai dari pintu masuk lembah dan mencari dengan saksama dalam jarak 60 meter untuk menemukan petunjuk berharga. Mohon jaga jarak setidaknya 100 meter dari kami.
Jika kami mendeteksi tanda-tanda masalah, kami akan membunyikan alarm. Semua orang mengangguk. Chen Nan dan Meng Ke'er berjalan berdampingan menuju kedalaman lembah. Setelah berjalan sekitar 100 kaki, Chen Nan terkekeh dan berkata, "Peri Meng, apa yang kau pikirkan? Kau tidak mencoba membunuhku di sini, kan? Aku tahu kau salah satu dari 10 tuan muda terbaik di benua ini. Mungkin kau bisa membunuhku, tetapi melakukannya tanpa diketahui siapa pun akan cukup sulit. Pikirkan baik-baik sebelum bertindak." Saat itu, Meng Ke'er sudah menahan senyumnya. Ia berkata dengan dingin, "Cepat atau lambat, kita akan berduel. Kuharap kau bisa lolos dari pedangku." Petik 2. Aku sangat menantikannya, tetapi kuharap kau selalu tenang dan tidak membiarkan hal-hal duniawi mengganggu ketenangan pikiranmu, apalagi hal-hal sentimental, haha. Wajah cantik Meng Ke'er tertutup es, 2 kilatan dingin melesat dari matanya, dan aura pembunuh memenuhi udara. Ia berkata dengan dingin, "Kau benar-benar mengganggu latihanku. Kau tahu banyak tentang latihan sekteku, tetapi kusarankan kau untuk tidak berpikiran membosankan itu. Setelah kembali ke kota dosa, aku pasti akan mengambil nyawamu." Chen Nan tersenyum dan berkata, "Tidak semudah itu untuk mengambil nyawaku. Aku punya firasat bahwa sesuatu yang indah akan terjadi di antara kita di masa depan." Meng Ke'er menatap Chen Nan dengan dingin. Untuk melawan roh jahat di lembah, tubuhnya memancarkan cahaya redup dan dingin, membuatnya tampak seperti peri yang berdiri di udara peri yang berkabut. Saat ini, dia benar-benar marah, suaranya dingin saat dia berkata, "Kau benar-benar membuatku ingin membunuhmu. Jangan dorong aku." Chen Nan melihat niat membunuhnya dan berkata, "Sungguh sulit membayangkan peri Meng yang tak tertandingi dan cantik bisa memiliki sisi sedingin itu. Perubahan suasana hatimu begitu drastis, sepertinya bertentangan dengan metode Tantai dalam mengolah pikiran." Meng Ke'er tiba-tiba tertawa, menatap ke kedalaman lembah, dan berkata, "Jika kau berpikir bahwa mengganggu ketenangan hatiku akan mengganggu latihanku, maka kau salah besar. Setiap orang memiliki 7 emosi dan 6 keinginan. Mustahil bagi manusia untuk tidak berperasaan dan mengesampingkan semua keinginan egois. Dalam proses latihan, terlalu menekankan ketiadaan keinginan dalam hati hanya akan menyebabkan rasa rendah diri." Pendiri sekteku pernah secara khusus menyebutkan dalam buku rahasia sekte bahwa hanya dengan hidup di dunia, mengalami semua jenis kehidupan, dan memahami semua jenis manusia, seseorang dapat memahami kebenaran hakiki langit dan bumi dan mencapai keadaan kesatuan tertinggi antara manusia dan alam. Chen Nan tak kuasa menahan diri untuk tidak mendesah, "Dan Tai Xuan, kau sungguh luar biasa." Ia merasakan banyak perasaan di hatinya. Meskipun Tan Tai Xuan hampir membuatnya menghancurkan latihannya, tak dapat disangkal bahwa wanita misterius ini sangat berbakat dan langka di dunia. Ia kemudian berkata kepada Meng Ke'er, "Mengalami beragam aspek kehidupan, memahami prinsip-prinsip hakiki langit dan bumi, serta mencapai harmoni antara manusia dan alam pada akhirnya bergantung pada pengembangan pikiran. Mengingat tingkat kultivasimu saat ini, kau mungkin masih dalam tahap pengembangan kedamaian batin." Meng Ke'er meliriknya dengan heran dan berkata, "Kau memang mengerti sedikit tentang teknik sekteku, tapi jangan buang waktumu untukku. Aku sudah lama melampaui ranah kedamaian batin itu." Petik 2. Haha, benarkah? Tidak ada gunanya bicara sekarang. Ayo cepat jelajahi lembah ini. Raut dingin di wajah Meng Ke'er perlahan memudar, tetapi ia tetap diam, ekspresinya tenang. Ia dan Chen Nan pertama-tama mencari dalam radius 100 kaki dari pintu masuk lembah, lalu memperluas pencarian mereka hingga 200 kaki. 8 orang di belakang mereka menjaga jarak 100 kaki dari kedua pria itu. 10 orang lainnya mencari tanpa henti di seluruh area ini, menguras habis setiap sudut. Di antara tumpukan tulang monster terdapat banyak sisa-sisa manusia. Semua orang berharap menemukan senjata rusak atau barang-barang pribadi almarhum. Namun, mereka kecewa. Tidak ada relik yang ditemukan. Selain tulang-tulang itu, benar-benar tidak ada apapun di lembah itu.
Ke-10 pria itu, yang tidak menemukan apapun, berkumpul kembali. Akhirnya disepakati bahwa Chen Nan dan Meng Ke-er akan maju sejauh 200 kaki lagi, sementara 8 lainnya akan mengikuti dari kejauhan. Di dalam zona kematian, tanah diselimuti selimut putih, ribuan tulang berserakan di lembah. Chen Nan dan Meng Ke-er menginjak tulang-tulang itu, menimbulkan suara gemeretak dan derit yang aneh. Api Willow, dewi sep yang berkelap-kelip di kejauhan membuat pemandangan itu semakin mengerikan. Mereka kini berada 400 kaki dari pintu masuk lembah. Sesampainya di sana, energi iblis melonjak semakin kuat, memaksa mereka untuk lebih menyalurkan energi batin mereka untuk melawan serangan gencar itu. Tekanan luar biasa yang terpancar dari kedalaman lembah semakin berat, hampir mencekik mereka. Setelah pencarian berulang kali di area ini, ke-10 pria itu akhirnya menemukan sesuatu. Chen Nan menemukan separuh perisai besi berkarat dan rusak di bawah gunung tengkorak raksasa setinggi 3 meter. Ini adalah penemuan pertama mereka akan jasad orang yang telah meninggal. Semua orang berkumpul, dengan hati-hati membersihkan karat dari perisai tersebut. Pola-pola kuno terukir di atasnya, tetapi karena usianya, pola-pola itu kabur. Membalik perisai dan membersihkan karat dari punggungnya, mereka melihat sebaris karakter kecil yang digores dengan ujung jari. Semua orang sangat gembira, ada tulisan di perisai itu. Ini adalah petunjuk mereka yang paling berharga. Namun tulisan yang rumit itu, jelas merupakan tulisan tangan dari ribuan tahun yang lalu, membuat semua orang saling memandang dengan bingung. Chen Nan menghela napas dan berkata, "Aku mengenalinya, tetapi artinya sangat membingungkan." Semua orang menatapnya dengan takjub. Ling Yun dengan penuh semangat bertanya, "Apa isinya?" Petik 2, "Itu dia masih hidup." Chen Nan membaca kata-kata itu kata demi kata. Semua orang tercengang dan terdiam. Dilihat dari kata-kata yang terukir di perisai, ini kemungkinan besar merujuk pada makhluk seperti dewa dan iblis yang berada jauh di dalam lembah. Ini menunjukkan bahwa identitasnya jauh lebih penting. Di masa lalu yang jauh itu, kemungkinan besar memiliki identitas yang benar-benar menggemparkan. Pikiran Chen Nan berpacu. Tak seorang pun ingin tahu lebih dari dirinya tentang rahasia apa yang tersembunyi di sini. Ia ingin mengungkap kebenaran di balik hilangnya para dewa 10.000 tahun yang lalu, dan inilah titik awal yang sempurna. Ia berdiri dan berkata, "Jelajahi lebih dalam. Kita pasti akan menemukan penemuan yang lebih besar lagi. Peri Meng dan aku akan terus maju, dan kau akan menyusul." Saat mereka memasuki kedalaman ini, semua orang merasakan tekanan yang luar biasa, tekanan mental. Mereka tahu tekanan itu berasal dari entitas mengerikan di kedalaman zona kematian. Oleh karena itu, sempat ada keraguan saat mencapai titik ini. Namun, semua orang akhirnya mengangguk setuju, sepakat untuk melanjutkan penjelajahan. Ketika Chen Nan dan Meng Ke-er telah berjalan 100 kaki ke dalam, mereka dapat dengan jelas merasakan aura yang tidak biasa. Tekanan mental dari kedalaman lembah meningkat pesat. Mereka merasakan getaran dari jiwa, dan ketakutan yang luar biasa memenuhi hati mereka. Chen Nan berteriak, "Oh tidak, dewa atau iblis tanpa nama telah terbangun." Dan, cerita pun bersambung. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur cerita Shenmue, atau Tomb of Fallen Gods, di channel Dongeng Donghua, dan yang sudah bantu subscribe. Semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan segala urusan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silahkan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya, dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Sekarang kita dengar lagu dulu. Semoga bisa terhibur dan terima kasih. Doa terbaik untuk kalian, sehat, lancar, dan penuh
cinta bersama dongeng Donghua kita. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Sebarkan cerita ke penjuru semesta. Dongeng Donghua ini milik kita, menjadi cahaya di hati yang setia. Yang baru bergabung, selamat datang. Mari terbang bersama bintang. Komen dan dukung kisah ini, mengalir indah tanpa henti. Mari terus melangkah, menggapai mimpi yang indah. Satu suara, satu cinta, bersama dongeng Donghua kita. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Sebarkan cerita ke penjuru semesta. Dongeng Donghua ini milik kita, menjadi cahaya di hati yang setia. Setiap kisah penuh warna, menghiasi dunia fana. Mari bersama terus berkarya, merajut mimpi sepanjang masa. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Sebarkan cerita ke penjuru semesta. Dongeng Donghua ini milik kita, menjadi cahaya di hati yang setia. Terima kasih sahabat semua. Dongeng Donghua ini terus bercerita. Mari kita jaga bersama, cahaya Donghua takkan sirna. Terima kasih sahabat semua. Dongeng Donghua ini terus bercerita. Oh, mari kita jaga bersama, cahaya Donghua takkan sirna. Hari terus melangkah, menggapai mimpi yang indah. Satu suara, satu cinta, bersama channel Dongeng Donghua. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Sebarkan cerita ke penjuru semesta. Dongeng Donghua ini milik kita, menjadi cahaya di hati yang setia. Bergabung, selamat datang. Mari terbang bersama bintang. Komen dan dukung kisah ini, mengalir indah tanpa henti. Mari terus melangkah, menggapai mimpi yang indah. Satu suara, satu cinta, bersama channel Dongeng Donghua. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Sebarkan cerita ke penjuru semesta. Dongeng Donghua ini milik kita, menjadi cahaya di hati yang setia. Terima kasih sahabat semua. Dongeng Donghua ini terus bercerita. Mari kita jaga bersama, cahaya Donghua takkan sirna. Terima kasih sahabat semua, menggapai mimpi yang indah. Satu suara, satu cinta, bersama channel Dongeng Donghua.